Halo developer. Hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan bagaimana cara melakukan pemasangan Visual Studio 2019. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, Visual Studio 2019 baru rilis April ini. Dan kita akan menyampaikan 5 tips yang membuat kamu dimudahkan menginstal Visual Studio 2019. Yuk, mari kita mulai. Tips pertama adalah kamu tahu tidak kebutuhanmu pada saat melakukan pengembangan program. Kalau tidak membutuhkan IDE, ya kita bisa switch ke Visual Studio Code yang saat ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh Microsoft. Visual Studio Code versi terkini adalah versi 13. Sementara kalau kita bicara Visual Studio IDE, maka kamu punya 3 pilihan tuh. Yang pertama Community, yang kedua Professional, dan yang ketiga Enterprise. Yang gratis sih Community, dan itu sudah mencukupi kok untuk membuat sebuah program berkelas dunia gitu ya. Tapi kalau kamu sudah memiliki license misalnya dari kampus atau misalnya dari kantor, mungkin kamu bisa memilih Professional dan Enterprise. Kita nggak akan bahas nih bedanya Community, Professional, Enterprise. Tapi yang jelas Enterprise mendukung kamu melakukan hal-hal yang lebih, misalnya melakukan load testing dan sebagainya dibanding Community. Dan semakin kesini kita lihat semakin sedikit kok perbedaannya. Jadi pilih dulu mana yang kamu perlukan. Dan dalam hal ini untuk demonstrasi kita akan pilih Enterprise ya. Nah, di sini kamu harus sadar kalau Visual Studio itu tidak ada offline installer. Jadi semuanya online installer. Wrappernya itu sekitar 1,3 mega. Kalau kamu jalankan dia akan mendownload Visual Studio installer sekitar 60 megaan. Setelah itu baru menginstal paket Visual Studio. Sebenarnya bisa saja kamu menginstal secara offline, tetapi tidak disarankan kalau kamu hanya menginstal untuk 1 atau 2 komputer. Tapi kalau kamu menginstal untuk lab misalnya, kamu asisten praktikum terus diminta untuk install 1 lab gitu ya, maka mungkin kamu perlu buat offline installer. Jadi tips kedua adalah yakinkan koneksi internet kamu sehat gitu ya. Oke. Berapa jumlah gigabyte yang perlu di-download itu relatif, nanti kita akan bahas di tips selanjutnya. Tapi kalau kamu benar-benar membutuhkan offline installer, kamu bisa search mengenai bagaimana membuat offline installer. Simple banget, namanya creating local case. Di bagian deskripsi video nanti ada tuh URL-nya. Ukurannya kalau kita bicara offline installation Visual Studio, khususnya Visual Studio 2019, tentu bisa sekitar 30 atau 40 giga. Itu dalam hal ini adalah paket instalasinya. Kalau dipasang tentu akan lebih besar. Dan tentu saja kita mungkin tidak membutuhkan semuanya. Bahkan mungkin saja kita hanya membutuhkan sedikit saja. Tips berikutnya adalah yakinkan komputer kamu punya cukup space. Dan dalam hal ini space-nya tentu saja beragam. Bisa 10 GB, 20 GB atau lebih. Makanya kami menyarankan kamu untuk segera membersihkan komputer. Terutama disk cleanup. Kalau space-mu sudah cukup, yakinkan memori juga cukup. Visual Studio 2019 minimal membutuhkan 2 GB memori. Tetapi itu kalau hanya sekedar code editing ya. Kalau kita bicara misalnya menggunakan Xamarin atau menggunakan emulasi untuk Universal Windows Platform, kamu mungkin butuh RAM di atas 8 GB. Let's say 16 GB. 8 GB itu udah sweet spot banget, tapi memang agak lambat pada saat kita bicara emulasi. Kalau 4 GB agak mepet-mepet. Kalau 2 GB kamu perlu banyak bersabar. Kalau RAM kamu di atas 4 GB, kamu boleh deh pasang Visual Studio. Tapi kalau di bawah itu, kami saranin sih kamu lebih baik pasang Visual Studio Code. Lebih ringan juga. Dan setiap kali kamu menyalakan installer, biasanya installer akan mengecek Visual Studio installer yang terbaru. Kalau ada Visual Studio installer yang terbaru, dia akan mendownloadnya. Ya sekitar 50-60 mega. Jadi yakinin paket data kamu cukup. Atau yakinkan kamu di tempat yang wifi-nya gratis atau sebagai fasilitas, misalnya di kampus, di kafe, dan sebagainya. Nah,
Visual Studio Installer sekarang jauh-jauh lebih canggih ya. Kami melakukan uji coba gitu ya, instalasi untuk Visual Studio 2019 tipikal yang saya gunakan misalnya hanya membutuhkan waktu setidaknya 45 menit. Itu cukup cepat dengan internet kecepatan ya sekitar 10-20 mega. Dan yang menarik lagi, Visual Studio installernya itu sudah bisa side by side installations. Jadi bisa saja kamu menginstal Visual Studio Enterprise 2019 dengan Visual Studio Enterprise 2017. Berlebihan sih, tetapi beberapa orang mungkin membutuhkannya. Dan jangan khawatir, pada saat kamu menginstal salah satunya, maka yang lainnya masih tetap bisa berjalan. Ini berkat teknologi Visual Studio Installer yang baru. Pertanyaan yang menarik biasanya saya uninstall dulu Visual Studio sebelumnya atau saya pasang dulu Visual Studio Enterprise 2019 yang baru. Nah, kalau ini ya jawabannya bergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu termasuk orang yang fakir space atau space-nya tinggal dikit, ya kamu harus uninstall dulu Visual Studio Enterprise 2017 atau versi sebelumnya. Tapi kalau kamu masih punya space yang lega gitu ya, maka kita sarankan sih install saja Visual Studio Enterprise 2019-nya. Nanti habis itu baru di-uninstall Visual Studio 2017-nya. Kenapa? Karena di Visual Studio 2017 dan Visual Studio 2019 ada common library yang kira-kira dibutuhkan sesama mereka. Pada saat kamu sudah punya Visual Studio 2017, maka common library itu nggak di-download, hanya ditandai saja bahwa kamu sudah punya. Dan ini akan memangkas waktu instalasi. Kalau kamu uninstall dulu Visual Studio 2017-nya, maka dia akan mendownload ulang. Tapi lebih hemat space. Jadi pilihannya jatuh di tangan kamu sih. Kalau kami prefer install saja Visual Studio 2019-nya, karena kebetulan kami punya space yang lebih. Tips berikutnya adalah cara instalasi. Kebetulan kalau di kita Visual Studio-nya sudah terpasang gitu ya, maka cara tips instalasi berikutnya adalah pada saat kita hendak memilih apa yang akan kita inginkan. Contohnya di sini saya sudah memilih beberapa bagian yang biasa saya kembangkan, yaitu web applications, Azure, .NET Desktop, dan sebagainya. Kamu tentu saja tidak perlu memasang hal yang tidak kamu perlukan ya. Jadi kami sendiri tidak menyarankan kamu menginstal semuanya. Di sini contohnya saya ingin menambahkan pengembangan Python, maka saya memilihkan Python Development di situ. Nanti dia akan mengatakan berapa space yang diperlukan untuk mendownload dan memasangkannya. Rekan-rekan harus pahami total space yang ada di sini adalah total space setelah instalasi, bukan total space yang dibutuhkan untuk mendownload. Jadi ini udah overall 500 MB itu sudah berupa kondisi terpasang. Nah, setelah itu kita sarankan juga kamu ngecek individual komponen, karena kadang-kadang di individual komponen ini ada hal-hal yang menarik yang mungkin kamu perlukan untuk kamu gunakan sehari-hari. Misalnya contoh, kita masih pakai LinQ to SQL, jadi kita perlu checklist di sana LinQ to SQL. Kalau kamu perlu GitHub, kamu perlu checklist GitHub Git for Windows. Dan beberapa misalnya class designer, dan di sini saya juga biasanya buat aplikasi desktop kemudian saya proteksi, maka saya mungkin perlu preemptive protection. Jadi ada beberapa tools yang memang pada saat kamu milih workload dia nggak di checklist. Jadi kamu harus yakinkan balik ke sini dan memilih yang kamu butuhkan. Dan hal lagi yang perlu kamu perhatikan adalah beberapa workload membutuhkan space yang cukup besar gitu ya. Di sini misalnya Universal Windows Platform. Kalau kamu benar-benar nggak develop Universal Windows Platform, lebih baik jangan di checklist karena ukurannya besar banget nih ya. Kita demonstrasikan ya. Tadi 500 MB ya. Begitu saya checklist Universal Windows Platform jadi 11,27 GB. Bayangkan. Jadi kalau kamu nggak perlu, unchecklist saja. Berikutnya yang ranking kedua yang cukup besar adalah Mobile Development with .NET atau Xamarin ya. Xamarin dan teman-temannya ini juga cukup besar. Kalau kita pilih gitu ya, dari 566 MB, maka rekan-rekan bisa lihat dia akan menjadi 4,53 atau 4 GB sendiri. Jadi coba pikir-pikir dulu sebelum rekan-rekan hendak menginstalnya. Di sini saya memilih Python Development dan kebetulan saya juga pengen belajar Data Science, jadi saya pilih Data Science juga. Nah, kalau kamu sudah memilih apa yang kamu butuhkan, kamu bisa
klik install, atau di sini saya modify. Tetapi sebelumnya ada tips penting ini. Kamu akan dihadapkan dua pilihan, install while downloading, download all then install. Kami menyarankan kamu melakukan pendekatan download all then install. Kenapa? Karena pada koneksi internet yang tidak terlalu cepat, bisa saja instalasinya sudah selesai tetapi downloadnya belum selesai. Sehingga itu akan mengakibatkan adanya waktu tunggu. Kecuali pada saat instalasi kamu berada dalam koneksi yang cukup kencang, kamu bisa milih yang bagian atas. Dan by default Visual Studio milih install while downloading. Tapi kalau kami menyarankan kamu download all then install. Seperti ini, kemudian kamu klik install. Kamu bisa lihat walaupun kita sebenarnya membutuhkan 500 mega gitu ya, pada saat paket instalasi yang dibutuhkan hanya 102 mega. Nah ini cukup menarik nih karena proses installernya Visual Studio lumayan canggih dalam hal mengkompresi, jadi cuma 102 mega saja, sehingga proses instalasinya juga cepat. Yang harus kamu perhatikan adalah kamu tidak punya pending update. Jadi memang disarankan sebelum instalasi kamu melakukan restart komputer kamu dulu, barangkali ada pending update di Windows atau yang lain. Jadi di sini saya menggunakan pendekatan download dulu, setelah download baru menginstal. Setelah selesai kamu akan dihadapkan tampilan seperti ini. Visual Studio Enterprise 2019 memiliki versi yaitu 16. Ini berbeda dengan Visual Studio Enterprise 2017 yang memiliki versi 15 ya. Kemudian kalau kita panggil, maka Anda akan melihat tampilan yang fresh untuk Visual Studio 2019. Begitu juga layar yang merupakan unggulan dari fitur-fitur terkini Visual Studio 2019. Kami telah membuat artikel mengenai apa saja yang baru di Visual Studio 2019. Kamu bisa melihat di bagian deskripsi video atau di bagian bawah sini layar. Demikian sesi instalasi tips Visual Studio 2019. Sampai jumpa di video berikutnya.